Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak bawa kitabnya nih, tapi ada HP, ada aplikasinya. Sampai masalah ya, beberapa masalah. Bukan. Syarat wajib zakat perdagangan ya. Di situ disampaikan ada 6 syarat ya. Masih membahas syarat tijarah ya, syarat zakat tijarah, zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Baik. Syarat zakat perdagangan jumlahnya ada 6 ya. Yang pertama sudah kita ambil adalah antakuna urudan, harus berupa barang ya. Harus berupa barang. Yang kedua niyatut tijarati, niat dagang. Maksudnya apabila barang dagangan itu ya kita niatnya buat disimpan, itu enggak wajib zakat. Pala zakata idzana wal qunyata awil iddikhar. Kalau niatnya disimpan enggak wajib zakat ya. Berarti kalau misalnya beli mobil koleksi ya, punya 5 kayak orang-orang kaya itu, sultan-sultan itu kan ya. Orang-orang kaya dia punya koleksi mobil ya. Ada mobilnya mobil Lamborghini, ada mobil Ferrari. Itu sebatas simpanan itu. Itu tidak wajib zakat ya. Tapi wajib pajak ya. Bukan secara syariat wajib pajak ya, secara undang-undang negara saja begitu. Dan pajaknya kan gede ya. Kemudian syarat yang ketiga iqtiranun niyati bitamalluk, membarengkan niat bitamalluki bersamaan dengan memiliki barang dagangan tersebut. Jadi niat dagang itu berbarengan saat kita memiliki barang tersebut. Punya modal 100 juta belanja ya, sembako, kebutuhan sehari, rokok, beras segala macam. Kita beli barang itu sambil diniatkan dalam hati barang tersebut untuk dagang. Itu harus ada niatnya berarti. Yang keempat ayakuna tamalluku bimuawadatin. Nah ini yang kita bahas sekarang ya. Yang keempat adalah memiliki barang dagangan tersebut dengan cara muawadah, dengan cara tukar menukar. Tukar menukar di sini bisa menggunakan akad jual beli. Dia punya uang, dia belikan barang dagangan, tukar menukar uang dengan barang begitu. Atau misalnya dengan cara hibah, misalnya dengan cara tukar menukar barang lagi. Kita punya barang sawah misalnya, ditukar dengan mobil misalnya. Ya, sawah itu nilainya misalnya 500 juta, ditukar mobil Avanza dapat 5 yang tahun tua ya begitu, harga 100 jutaan. Itu juga sama dengan cara muawadah, tukar menukar. Maka apabila kita memiliki barang dagangan, cuman cara kita memiliki barang dagangan tersebut bukan dengan cara tukar menukar, tapi dengan cara hibah ataupun waris. Bagaimana hukumnya? Pala zakata fi ma malaka bi irsin aw hibatin illa idza syara'a fi tijarati ma'aniyatiha. Tidak ada kewajiban zakat di dalam barang dagangan yang ia memilikinya dengan cara waris ataupun hibah, kecuali dia sudah memulai menjual barang tersebut disertai dengan niat. Ya, jadi misalnya dapat warisan sawah nih, itu enggak wajib dizakati, ya, zakat tijarah perdagangan, kecuali jika setelah kita memiliki sawah warisan tersebut, lalu kita tawar-tawarkan kepada orang lain, siapa nih yang membeli sawah saya, siapa yang membeli tanah saya, harganya sekian, lalu disertai dengan niat menjual, itu nanti wajib zakat. Dengan persyaratan sudah 1 tahun ya, sudah 1 tahun belum laku juga, nanti ketika laku wajib dizakati, begitu ya. Jelas ya. Jadi cara memiliki barang dagangan tersebut harus dengan cara muawadah, tukar menukar, atau istilahnya apa? Barter ya. Dengan cara barter, baik barter itu adalah jual beli ataupun lain sebagainya. Berarti kalau dengan cara hibah memiliki barang tersebut ataupun dengan cara warisan itu tidak wajib zakat tijarah perdagangan, kecuali jika sudah memulai di dalam berdagang disertai dengan niat berdagang, maka wajib zakat kalau memenuhi syarat yang lain. Baik. Yang kelima, ala yanidda malat tijarati binaqdihi alladhi yaqumu bihi naqisun anin nisabi fi asnail haul
barang dagangan tersebut tidak ditandid, tidak dijual, binaqdihi alladhi yaqumu bihi, tidak dijual, diganti atau ditukar dengan emas dan perak atau dengan mata uang negara setempat, ya. Nakison aninisobi, dengan nominal hasil penjualan tersebut kurang daripada nisab pada pertengahan haul. Jadi syarat barang dagang yang wajib dizakat itu di pertengahan haul, barang dagangannya jangan dijual habis total. Dijual habis total semuanya, ditukar dengan emas atau perak atau uang, dan kurang daripada nisab. Misalnya nisabnya kan kalau emas 84 gram, barang dagangan ini mobil misalnya, di tengah haul dijual karena butuh uang dengan harga 70 juta, maka itu tidak wajib zakat tijarah. Kenapa? Haulnya terputus. Pertama mulai dagang itu di bulan Dzulhijjah atau di bulan Muharram sajalah, di bulan Muharram. Saat datang bulan misalnya Rajab, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Tsani, ya, Rajab. Berapa bulan tuh? 8 bulan, ya. Dijual nih mobil. Yang tadinya mobil itu harga 90 juta, karena sudah 8 bulan belum laku-laku, karena butuh duit, akhirnya dijual murah. Berapa? 70 juta. Dijual. Maka tidak wajib dizakati, Pak. Kenapa? Karena haulnya terputus dan hasil penjualnya kurang dari nisab. Kurang dari nisab. Begitu. Bagaimana kalau hasil penjualannya itu adalah mencapai nisab? Ya. Wa amma iza nadhaha wa kanat qimatuha nisaban fayabni haulan naqdi ala hauli tijarati. Kalau dijual ternyata satu nisab, ya, baik itu dijual menggunakan emas atau dijual menggunakan perak atau dijual pakai uang, mungkin rata-rata pakai uang lah ya jualnya begitu. Maka jika uang tersebut kurang daripada nisab, jawabannya tidak wajib zakat tijarah. Kenapa? Karena haulnya terputus, baru pertengahan tahun dijual semuanya, sedangkan hasil penjualannya kurang daripada nisab, maka tidak wajib zakat. Nanti kalau hasil penjualan diberikan barang dagangan lagi, itu hitungannya nanti nisab yang baru. Apa namanya? Maaf, haul yang baru. Jadi mulai hitungan haul lagi tuh. Bukan dari 8 bulan yang lalu, tapi mulai haul yang baru. Mulai dari bulan pertama lagi, kedua lagi, begitu seterusnya. Nah, bagaimana kalau hasil penjualannya itu nisab? Ya, 84 gram lah kalau emas itu. Kalau uang berarti sekitar 84 juta. Jika barang dagangan itu di pertengahan haul dijual semuanya dan nilai penjualan itu adalah nisab, taruhlah emas itu 84 gram atau uang 84 juta, maka nih yang wajib dizakati nanti bukan zakat tijarah tapi zakat emas kalau dijualnya pakai emas, atau zakat perak kalau jualnya pakai perak, atau zakat uang kalau dijualnya pakai uang. Kapan itu mulai haulnya? Fayabni haulan naqdi ala hauli tijarati. Haulnya itu dimulai sama seperti awal dagang. Jadi ngelanjutin hitungan bulan. Jelas? Bulan Muharram, ya, dia ceritanya mau jual mobil. Itu mobil harganya 100 juta pasarannya, begitu. Bulan kedua Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, 7 bulan. Bulan ke-7 karena dia terdesak butuh uang, akhirnya dijual murah. Berapa dijual? 70 juta. Wajib zakat? Tidak. Kenapa? Karena tidak nisab. Seandainya dijual nih bulan ke-7 harganya berapa? 90 juta. Nisab? Nisab. Nah, nanti wajib dizakati. Wajib. Zakatnya apa? Bukan zakat tijarah tapi zakat naqdain, zakat emas dan perak, atau yang sama seperti emas dan perak, zakat uang. Apakah mulai hitungan setahun dari mulai bulan Rajab? Tidak. Nerusin
daripada haul dagang dari bulan Muharram. Berarti nanti ya hitung bulan Syabannya bulan ke-8, Ramadan ke-9, Syawal ke-10, Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12, Muharram datang lagi wajib zakat. Tapi bukan zakat tijarah, zakat apa? Naqdain, zakat emas dan perak atau zakat uang lah begitu. Kalau memang kita mengikuti ulama yang mengatakan bahwa uang itu pun harus dizakati dengan persyaratan sama seperti persyaratan emas dan perak. Jelas ya? Tuh. Syarat yang keenam, alla yaksidal kunyata asna al haul, tidak niat disimpan pada pertengahan haul atau tidak niat dipakai pada pertengahan haul. Maksudnya niat dagangnya tidak berubah, begitu maksudnya. Kalau di pertengahan haul ternyata batal, saya nggak mau jual lah, mending pakai aja daripada dijual murah, mending pakai aja udah sampai hancur sekalian dipakai. Nah itu nanti nggak wajib zakat. Misalnya dia punya mobil, maaf ya disebut merek, misalnya jadul ya, Nissan Terrano ya, tahun 2007. Nah itu kan harganya kan ada yang 180, 70, macam-macam lah. Cuman orang itu kan kalau dengar merek tersebut langsung feelingnya, wah ini mobil spare partnya mahal nih, bensinnya boros. Akhirnya kan harganya anjlok begitu. Dia nawarin 100 juta. Bulan pertama, kedua nggak laku, turunin harga 90 juta, nggak laku juga. Bulan berikutnya turun lagi 80 juta, nggak laku juga. Turun 70, nggak laku juga. Turun 60, nggak ada yang nawar juga. Daripada dijual murah sayang, saya beli 100 juta, 60 aja nggak ada yang nawar, mending saya pakai. Itu nggak wajib zakat nanti. Kenapa? Karena niat jualnya, niat dagangnya berubah menjadi niat dipakai atau disimpan. Jelas ya? Jadi harus tetap niat dagang itu sampai setahun, jangan sampai robah niatnya begitu. Kan banyak kejadian itu ya, jual rumah misalnya atau jual tanah karena nggak ada yang mau beli, udahlah nggak jadi dijual daripada harganya murah. Nah itu nanti nggak wajib dizakati, nggak wajib dizakati. Nanti kalau ada niatan dijual lagi, ya mulai lagi haulnya, hitungan lagi, awal lagi begitu, bulan pertama lagi, dan begitu seterusnya. Paham ya? Nah itulah 6 syarat zakat tijarah. Ini yang dagang wajib nih belajar zakat tijarah nih, fardu ain ya. Yang punya bisnis, yang dagang itu ya, wajib belajar zakat tijarah. Hukumnya fardu ain. Kenapa? Karena ia langsung berkecimpung dalam urusan dagang. Adapun kita nih yang nggak dagang, statusnya fardu kifayah saja, menggugurkan kewajiban orang lain yang tidak belajar. Ya, setaman cikande tidak ada yang belajar zakat tijarah, maka dosa semuanya. Harus ada yang belajar, menggugurkan kewajiban, fardu kifayah namanya. Tapi bagi orang yang memang pekerjaannya adalah dagang, dia wajib fardu ain mempelajari ilmu tentang zakat tijarah. Kalau dia sudah tidak paham dan tidak belajar tentang zakat tijarah, dosa Pak. Ya. Kecuali kalau dagang kecil-kecilan itu ya, dagang apa ya, misalnya es, mie ayam, bakso, itu malah nggak ada zakat tijarahnya itu ya. Ya, bagi nanti zakatnya zakat emas perak aja, hasil penjualan itu simpen, ya beli emas simpen, nanti kalau nisab zakatin begitu. Tapi untuk zakat tijarahnya tidak ada. Wal ibratu bi qimatil urudi akhir hauli la bi qimati syara'iha. Nisabu zakati tijarati huwa nisabun naqdil ladzi isturiyat bihil urud. Nisab zakat tijarah adalah nisab emas atau perak yang dulu ia gunakan untuk membeli ya barang dagangan tersebut. Dulu belinya pakai apa? Pakai emas. Berarti nisabnya pakai nisab emas. Berapa nisab emas? 84 gram. Dulu belanja barang dagangannya pakai perak. Berarti pakai nisab perak. Berapa nisab perak?
588 gram. Dulu belanjanya pakai uang, berarti nisab apa tuh? Boleh pakai nisab emas, boleh pakai nisab perak kalau uang itu. Cuman kata para ulama lebih hati-hati pakai nisab perak aja. Kenapa? Lebih sedikit daripada nisab emas. Kalau emas kan 84 gram mahal. Nanti kebanyakan nggak ada yang zakat nanti. Kenapa? Karena tidak mencapai nisab. Sedangkan kita kan pertama kali beli barang dagangan pakai uang, jarang pakai emas, jarang pakai perak, pasti pakai uang. Mayoritas lah, hampir semuanya begitu. Mungkin ada 1-2 pakai emas ada, tapi kebanyakan pakai uang begitu. Nah, karena itu pakai uang berarti standarnya itu boleh ngikut emas, boleh ngikut perak. Cuman kata para ulama lebih baik ngikut perak aja. Kenapa? Perak itu lebih sedikit, akhirnya lebih banyak yang zakat nanti. Kalau emas kan banyak, besar, ya, sehingga sedikit nanti yang zakat. Kalau pakai standar emas, kalau pakai standar perak banyak yang zakat. Kita kalkulasikan aja, perak itu 1 gramnya dulu ya 30.000. Kalau 588 gram dikali 30.000 berapa duit? 588 gram dikali 30.000 berapa tuh? 17 juta. 17.680 40 ya 18 jutaan lah ya. Itu sudah wajib zakat itu ya, zakat ya, sudah nisab kalau pakai standar perak. Kalau emas kan harus 84 juta itu. Nah, cuma nanti nisab itu ya di dalam masalah perdagangan beda dengan nisab emas dan perak. Kalau nisab emas dan perak itu harus dari mulai perhitungan haul sampai akhir haul, tidak boleh kurang. Jadi kalau misal kita punya emas simpanan 84 gram, itu dari mulai emas itu mencapai 84 gram hingga 1 tahun ke depan jangan kurang. Kalau kurang saja berarti haulnya terputus. Ya, begitu. Jadi harus 84 gram setahun. Ya, syukur-syukur nambah begitu. Perak juga sama, 588 gram setahun begitu, enggak kurang. Kalau nambah bagus, kalau kurang enggak wajib zakat. Nah, beda dengan tijarah dagang. Kalau dagangan ini patokan nisabnya nanti di akhir tahun, haul. Meskipun modalnya 2 juta. Modal dagang 2 juta. Dikelola, dikembangkan, terus dikelola, dikembangkan ya, hingga akhir tahun misalnya ada 90 juta. Nah, ini pakai nisab emas perak juga sudah nisab wajib zakat. Jadi patokannya nisab itu bukan dari awal, akhir tahun ya. Jadi kalau misalnya pertama dagang 1 Muharram tahun 1444, 1 Muharram 1445 itu harus nisab. Bukan lihat dari modalnya. Modal itu mau nisab mau enggak masalah. Yang penting nanti akhir tahunnya nisab apa enggak. Makanya saya bilang ya, yang dagang itu kayak sembako kayak apa-apalah, luangkan waktu 2 hari 3 hari untuk mengkalkulasikan total barang yang ada ya di toko itu, di kedainya ya, di rukonya, biar ketahuan nanti nisab atau belum ya. Inilah begitu. Dan itu nanti kalau di akhir tahun ya, barang dagangan itu di total menggunakan harga modal apa harga pasar ya. Wal ibratu biqimatil urudi akhir hauli la biqimati syara'iha. Patokannya adalah harga akhir tahun, bukan harga modal. Meskipun dulu modalnya misalnya 60.000, tapi pas akhir tahun harga pasarannya 80.000. Hitungnya 80.000, jangan 60.000 ya. Misalnya jualan apa sih, kayak jualan kelontongan lah misalnya ya, ember, bakul, apa lagi, panci, gayung, segala macam tuh ya. Itu kelola modalnya cuma 30 juta. Nah, terus dikelola, kelola, akhir tahun hitung ya berapa jumlah gayung, 1 gayungnya berapa harganya, berapa jumlah ember, 1 embernya berapa harganya,
berapa jumlah sapu, satu sapu berapa harganya, dan itu harga akhir tahun, bukan harga beli, awas jangan salah. Akhir tahun berapa sih harganya itu? Itu kita hitung. Nah, nanti kalau di total ternyata 84 gram, jika menggunakan patokan emas maka wajib zakat. Wajib zakat. Total semua itu ya, total. Termasuk keuntungan juga dihitung ya. Uang dibuang di bank yang disimpan hasil daripada dagang dihitung itu. Keuntungan itu dihitung juga ya, dihitung. Jadi bukan cuma barang dagangan uang, keuntungan juga dihitung ya, totalkan. Nanti wajib zakat kalau sudah nisab, sudah nisab. Bagaimana kalau jualan yang sekali jualan habis, sekali jualan habis? Itu tadi masuk ya dalam kategori syarat yang keberapa? Syarat yang kelima ya. Di pertengahan haul jangan dijual jika hasil penjualannya kurang dari nisab. Kalau dijual dan nilai penjual kurang daripada nisab, itu haulnya terputus ya. Kayak misalnya jualan gorengan, nasi uduk ya, kan tiap hari habis tuh. Pertama dia dagang nih, modal berapa? 200.000. Tapi kan barang dagangannya nih kayak macam nasi ataupun gorengan atau apa-apa kan hari itu juga habis. Berarti barang dagangannya dijual total. Hasil penjualannya nisab enggak? Jauh dari nisab. Ya, berarti nanti besok hitungan haul baru lagi ya. Berarti enggak ada haul. Berarti nanti zakatnya zakat itu aja, simpanan itu ya. Uang yang disimpan kalau diberikan emas itu nanti. Kalau simpannya sudah nanti nisab, hitungan setahun baru zakat. Ya kayak misalnya maaf ya jualan nasi lah begitu ya. Jualan nasi ya, baik uduk ataupun nasi warteg ataupun padang apa begitu ya. Yang tiap kali habis, nah itu kan berarti enggak ada haulnya itu. Kenapa? Karena ya barang dagangannya dijual terus habis tiap hari. Berarti kan haulnya mulai baru lagi. Kecuali kalau yang dijual itu nilainya nisab. Itu kan kalau yang dijual barang-barang yang besar kan ya, kayak mobil, kayak macam apa, ya properti, rumah, tanah segala macam. Kalau yang barang-barang itu kan ya. Nah, itu kan bukan tijarah, itu kan bukan dagang itu. Nah, itu nggak termasuk tijarah, tidak termasuk jual beli, sewa menyewa itu masuknya. Sewa menyewa ya. Jadi tidak ada zakatnya tuh, tidak ada zakat jual belinya, nggak ada, tijarahnya nggak ada. Paling itu aja, hasil keuntungan disimpan. Nanti kalau keuntungannya sudah nisab, nah mulai dari nisab itu hitungan setahun zakat. Berarti masuknya ke zakat naqdain aja, zakat emas dan perak ataupun zakat uang ya kalau zaman sekarang itu. Baik. Berapa sih besaran zakatnya? Sama dengan zakat emas dan perak. Al-wajibu fiha rub'u usril qimah, 1/4 dari 1/10 harga atau 2,5%. Itu zakat tijarah. Zakat tijarah. Dan jarang loh ya orang-orang yang berdagang teliti itu di dalam zakat tijarahnya. Ada sebagian yang maaf nih, sebagian nggak semuanya, salah paham. Yang dizakati modalnya doang, dan itu di depan saya ceritanya. Ustaz, bukannya modalnya doang yang dizakati? Oh enggak lah, zakati jaro ya barang dagangannya dihitung berapa, dan keuntungannya bukan modalnya doang. Kan modal mah saya bilang tadi, nisab itu kan bukan dari modal. Nisab itu adalah pada saat akhir tahun, khusus zakat tijarah akhir tahun nisab itu. Beda dengan zakat emas dan perak, dari awal hitungannya terus nggak boleh kurang. Kalau tijarah itu bukan dari awal hitungan nisabnya, akhir tahun ya. Berarti nggak dilihat modalnya begitu ya. Nah, tapi ada saatnya juga dilihat modalnya. Kalau modalnya itu nisab ya. Ini kalau bicara modalnya kurang dari nisab, masa iya disakatin? Ya, banyak salah kaprah ya, karena tidak mengaji begitu. Nah, paham sampai di sini ya? Baik, kita lanjut beberapa masalah di dalam zakat tijarah. Masalah yang pertama, yakunu taqwimul urudi akhir hauli bi qimatiha fi suq. Ya.
penilaian barang dagangan itu adalah pada saat akhir haul dengan harga pasar. Jadi saya bilang tadi ya, jadi ketika kita menghitung barang dagangan yang ada di akhir haul, itu patokan harganya bukan harga kita beli dulu, tapi harga di pasar saat itu, hari itu, berapa sih harganya ya. Wa tuqawwamu bi jinsi rasil mal alladhi ishtaral ardo bihi. Nah, kemudian ketika kita menghitung harga barang tersebut, ini ngitungnya pakai mata uang apa? Jawabannya tergantung dulu modalnya pakai apa. Kalau dulu modalnya pakai real, berarti nanti hitungannya pakai real. Kalau dulu modalnya pakai dolar, hitungannya pakai dolar. Kalau dulu modalnya pakai emas dan perak, pakai emas dan perak. Sedangkan kalau kita pakai rupiah, berarti hitungannya pakai rupiah. Begitu. Berapa nih harga gayung satunya? Berapa duit? 5.000. Berapa jumlah gayung yang ada? 100. Berarti 500.000. Bener ya? 500.000 kan begitu, tulis 500.000. Ini ember ada berapa? 50. Satunya berapa? Ember yang mahal nih, yang gede 30.000 dikali 50 berapa duit? 1.500.000, catat begitu. Apalagi? Berhitung sendiri aja lah. Pakaian juga sama, pakaian yang jual pakaian, kerudung, segala macam pakaian. Tuh. Waida masalah kedua, waida malakal urudo bi ardin akhara patuqawamu binaqdil balad. Nah, bagaimana kalau dulu kita membeli barang dagangannya pakai barang lagi? Misalnya dulu kita punya mobil. Nah, kita mau jual tanah nih. Kita tuker mobil dengan tanah. Nah, kemudian tanah itu kita jual belikan. Nanti di akhir tahun kita ngitung tanah itu pakai apa? Kan kita nggak pakai dolar, nggak pakai rupiah, nggak pakai emas dan perak. Pakainya apa dulu belinya? Pakai mobil, tukeran sama sawah. Nah, di akhir tahun ngitung sama itu pakai apa? Jawabannya pakai naqdul balad, mata uang yang berlaku di negara setempat. Negara kita pakainya apa? Rupiah, berarti pakai rupiah, begitu ya. Misalnya dulu punya mobil APP misalnya ya. Itu nilainya 95 juta, ditukar dengan sawah. Berapa meter? Adalah 300 meter. Dapat tuh sawah 300 meter ditukar dengan mobil APP. Lalu sawah ini ditawar-tawarkan, dijual belikan, tapi nggak laku-laku sampai setahun. Di akhir tahun, nah ini sawah dihitung berapa sih harganya, harga pasaran. Meskipun dulunya misal dia beli semeternya 100.000, karena sekarang pasaran 150.000, hitung 150.000. 150.000 kali 300 meter berapa duit? 150.000 kali 300 meter. Berapa? 45 juta. Benar. Nah, berarti jangan 300 meter lah, 600 meter ya. biar nisab nih. 600 meter. Biar masuk akal dengan mobil APP kan begitu. 600 meter. Nah, berarti kan 90 juta. Wajib zakat ya bahasa Ustaz. Belum laku sawahnya. Hutang. Sudah wajib zakat itu. Sudah setahun ini sawah ini kan tijarah barang dagangan, meskipun belum laku. Kapan nanti zakatnya? Kalau sawahnya sudah laku, begitu. Kemarin dikasih Urwah Al-Bariki, ditulis sama dia Urwah Al-Bariki di kertas, taruh di dalam tanah. Ternyata laku sawahnya. Berapa? 150 juta. Waduh. Wajib zakat? Wajib. Itu yang dizakati yang berapa tuh? Yang 90 juta apa yang 150 juta? Nah, semuanya zakati. Ya. Nah, masalah yang ketiga, idza balagot qimatul urudi nisaban bi ahadin naqdaini fatajibu zakatu. Jika nilai barang dagangan itu mencapai nisab dengan standar emas atau perak, maka wajib zakat. Artinya begini, dengan standar mana
barang dagangan itu mencapai nisab, maka ia tetap wajib zakat. Misalnya barang dagangan itu kalau pakai perak mah wajib zakat nisab, kalau pakai emas tidak wajib zakat karena belum nisab, maka tetap zakatin aja. Kenapa? Karena kan kita sekarang nggak pakainya emas perak, pakainya duit, kan begitu. Kita modalnya dulu pakai duit, berarti menghitung barang dagangannya pakai duit, pakai rupiah, mata uang rupiah. Sedangkan mata rupiah kan bukan emas, bukan perak. Maka seandainya mata uang rupiah itu yang kita gunakan untuk menghitung barang dagangan di akhir tahun, di akhir haul, kalau pakai standarnya emas wajib zakat karena sudah 18.588 atau lebih daripada itu, tergantung berapa gramnya perak. Kalau pakainya emas tidak wajib zakat, maka lebih utama dan seharusnya zakat aja udah. Kenapa? Karena lebih hati-hati para hadirin sekalian. Padahal kita bebas mau pakainya emas, mau pakainya perak. Tapi karena standar perak itu lebih murah daripada emas, otomatis ketika barang dagangan tersebut nilainya sekitar 18 jutaan, jika 1 gram peraknya 30.000 kali 588, berarti wajib zakat. Udah zakatin aja, bismillah. Berapa? 2,5%. Berarti kalau 20 juta, 2,5%-nya berapa duit? 500.000. Kan yang 10 juta 250, 20 juta 500.000. Udah zakatnya 50.000. Bismillah. Ya, meskipun kalau pakai emas kan belum wajib zakat, tapi kan ada standar perak begitu ya. Udah zakatin aja, bismillah. Nah, masalah yang keempat dan berikutnya kita lanjutkan dalam kajian minggu yang akan datang insyaallah. Nah, minggu yang akan datang Tajul Arus ya, karena sudah masuk bulan Januari. Silakan, ada yang bertanyakan?